Ikhwanu fillah, as'adakumullah. Lanjutan dari bab berikutnya, al-babus salis, bab yang ketiga, menjelaskan tentang bagaimana adab seorang murid kepada gurunya. Termasuk adalah adab bagaimana kita mencari sumber ilmu. Yang pertama adalah seorang murid, seorang thalib, seorang santri, seorang pelajar seyukyanya berfikir-fikir dulu, ya, beristikharah dulu. Untuk apa? Untuk mengambil ilmu dari siapa? Ya, kalau sekarang zaman yang sudah modern seperti ini, berarti kamu harus jeli. Kamu mau belajar di sekolah mana? Di pengajian mana? Gurunya seperti apa? Jangan asal sekolah. Kenapa? Ya, karena dalam proses mengambil ilmu, para salaf, ulama zaman dulu mengatakan, hadzal ilmu dinun. Ilmu itu agama. Artinya apa? Kamu ngambil ilmu apapun, kamu belajar ilmu apapun, itu adalah termasuk sebuah keagamaan. Nah, kalau kamu salah ngambil ilmu, contohnya salah ngambil ilmu PAI-nya, salah ngambil ilmu bahasa Indonesianya dari sumber yang tidak tepat, dari orang yang tidak kompetensi, tidak kompeten, tidak baik, ilmunya tidak sesuai ilmunya, maka otomatis kamu akan mendapatkan ilmu yang tidak sesuai. Maka kamu bisa tergelincir ilmunya, pemahamannya. Maka kata para ulama, fangduru amman ta'khudhu dinakum. Kamu harus melihat dari siapa ilmu kamu akan kamu ambil. Apalagi kalau ini urusannya ilmu agama. Kamu belajar agama, kamu belajar Al-Quran, kamu belajar fikih, kamu belajar tahsin, hadis dan lain sebagainya. Maka cari guru yang memang punya kompetensi untuk mengajarkan. Kenapa? Karena dari situ wayaksibu husnal akhlak. Seyukyanya seorang guru itu bisa menghasilkan akhlak yang baik, husnul akhlak. Akhlak yang bagus, nularin akhlak. Kalau ternyata nih kamu nyari sekolah atau tempat pengajian, terus jelas-jelas di situ, ya tanda kutip tidak semuanya, jelas-jelas di situ kamu lihat dengan kasat mata kelakuan guru-gurunya atau kelakuan murid-murid di situ sudah terkenal dengan bengalnya, sudah terkenal dengan tidak baiknya, terus tetap kamu paksakan masuk ke situ, berarti kamu ya sama dengan masuk kepada sesuatu yang tidak baik. Maka selektif. Ya, kalau bahasa keren zaman sekarangnya, cari sekolah favorit. Meskipun ya pasti ada resiko adalah dengan biaya yang lebih mahal. Nyari pengajian, ya pengajian yang favorit. Karena umumnya, meskipun nggak semua, umumnya ya sesuatu yang favorit itu pasti sudah baik. Manajemennya bagus, berarti gurunya juga pasti bagus. Meskipun tidak menjamin 100%, tapi setidaknya ya kita sudah tahulah hasil-hasil dari lulusannya. Oh, lulusan di situ, yang sekolah di situ, yang ngaji di situ, adab anak-anaknya baik-baik, bisa menjaga marwah lembaganya, adab ke orang tuanya, adab ke gurunya, ilmunya Masya Allah, prestasinya luar biasa. Setidaknya seperti itu. Ya. Kemudian sebisa mungkin kamu belajar kepada guru yang punya ahli, bukan asal guru. Ya, contohnya saya nih disuruh ngajar matematika, bukan ahlinya. Ya, meskipun bisa dikit-dikit, 1 ditambah 1 sama dengan 2, ya kayak gitu dong bisa. Tapi kalau udah yang rumus-rumus ya nggak terlalu paham, terus saya dipaksakan harus ngajarin kamu matematika, ya saya bukan ahlinya, maka kamu salah memilih guru, ya karena memang bukan faknya saya itu. Kemudian
Tidak hanya itu, ternyata kita harus memilih guru yang memiliki syafaqah. Apa itu? Kasih sayang. Ya, agar tidak sembarangan nanti jadi guru. Kemudian tidak hanya itu, wa kana ahsanu ta'liman wa ajwadu tafahuman. Orang yang punya ilmu yang cakep metodenya, cara pembelajarannya bagus, sehingga mudah untuk dipahami. Bahkan dia memiliki pemahaman yang luas. Artinya apa? Cari guru-guru yang suka membaca, yang suka dengan menambah ilmu, nggak cuma template doang. Pokoknya ngajar, ceramah, selesai. Ya, nggak ada metode, nggak ada hal-hal yang dilakukan dengan menambah kesenangan dalam pembelajar, sehingga para murid senang dan cinta untuk belajar kembali dan belajar kembali. Ya, itu yang pertama. Intinya adalah kita harus pintar-pintar mencari guru. Mencari guru berarti sama dengan pintar-pintar mencari sekolah, pintar-pintar mencari tempat pengajian. Fahim tuh? Adab yang kedua dari adab seorang murid kepada gurunya masih berhubungan dengan bagaimana kita dapat mencari ilmu dari seorang guru. Maka carilah guru yang mana terhadap ilmu syariat dia punya perhatian. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah carilah guru yang mana dia perhatian dengan kehidupan syariatnya. Nggak asal jadi guru. Meskipun kamu mau mencarinya guru matematika, guru IPA, guru bahasa Inggris, tapi dia orang yang bersyariat baik. Contohnya, kalau emang dia perempuan, maka dia perempuan yang menutup auratnya. Kalau dia laki-laki, maka dia laki-laki yang soleh, yang baik. Kalau dia seorang yang sudah mukallaf, ya maka dia menjaga sholatnya. Maka dia menjaga hukum-hukum syariat, baik larangan ataupun hal-hal yang diperintahkan, tidak meninggalkan. Itu yang dimaksud. Kemudian hendaknya kamu mencari guru yang mana guru ini, kalau gampang bahasa kita zaman sekarangnya adalah yang sudah direkomendasikan oleh orang-orang alim di sekitar kita. Ya. Jadi sudah diakui, kamu nih nyari sekolah yang memang sekolah ini sudah banyak direkomendasikan oleh orang-orang yang juga berilmu. Sekolah di tempat sono aja, kenapa? Di situ insya Allah, ya insya Allah baik. Di sana insya Allah akan menghasilkan ilmu yang baik. Ada rekomendasi, ada orang yang menyebutkan bahwa hasilnya ini hasil, bahkan orang-orang alim di situ mengakuinya. Nah, itu kalau dalam konteks sekolah. Kalau dalam konteks perorangan ya orang-orang kiai, para ustadz di situ mengakui ustadz tersebut kalau kamu mau belajar di situ. Contohnya begitu. Kemudian dia orang yang banyak pembahasannya, maksudnya adalah dia orang yang ketika diajak diskusi ilmunya itu nyambung terus, ya enggak yang banyak taunya, diajak diskusi ilmu ini itu semuanya dia faham. Kemudian tulul ijtima, panjang pengalamannya, berarti apa? Belajarnya sudah bertahun-tahun, enggak tiba-tiba ya contohnya nih, tiba-tiba ada orang pulang entah dari mana, nggak tahu kita juntrungannya, atau kita baru minggu kemarin ngelihat dia masih pakai celana pendek, tiba-tiba hari besok dia udah pakai gamis dan ceramah di masjid. Contohnya seperti itu. Tiba-tiba aja ceramah. Tidak tahu juntrungannya dulu tuh dia belajarnya di mana, seperti apa, ya. Bahkan di sini dikatakan la man akhadal ilma an butunil awraq, juga tidak orang-orang yang hanya dengan membaca buku saja. Kalau zaman sekarang mungkin baca e-book, baca internet, baca baca artikel-artikel aja, bukan hanya baca itu saja, tapi orang-orang yang punya ilmu yang mana dia punya
guru. Jadi dia punya guru, bukan dia orang yang asal belajar dari buku-buku doang kemudian selesai. Kalau kemudian ngajarin orang, bukan orang-orang yang sembarangan belajarnya, tapi yang betul-betul dia punya guru. Seperti itu. Ya. Jadi kalau contohnya kamu pengen nyari guru ngaji, pengen nyari guru ngaji di sebuah lembaga pendidikan, maka dicek. Nih guru nih ustadz ini dulu mondoknya di mana? Pesantrennya di mana? Belajar beneran atau tidak? Berapa tahun dia belajar? Ya, maka kamu cek dulu, jangan asal itu kayaknya udah pakai gamis, pakai udeng-udeng apa, imamah, ini pasti orang alim nih. Bacaannya bagus. Ternyata baru belajar Al-Qur'an sedikit saja, terus kamu udah percaya begitu saja, kemudian kamu sudah ngaji dengan dia, bahkan mending kalau ngajinya cuma tentang Al-Qur'an karena dia faknya Al-Qur'an, ngajinya Al-Qur'an enggak, diajarin fikih, diajarin tauhid, diajarin hadis, padahal dia cuma textbook atau membaca terjemahan, ilmunya nggak ada. Ya, baca kitab-kitab Arab gundulnya nggak bisa. Sehingga apa? Itu bisa terjadi dhallu wa adallu. Sesat menyesatkan. Imam Syafi'i berkata, "Man tafaqaha min butunil kutubi dhayya'al ahkam." Siapa orang yang memahami dari hanya lembaran-lembaran buku saja, lembaran-lembaran tulisan saja, maka dia sangat memungkinkan akan menyia-nyiakan hukum. Artinya apa? Dia bisa menyesatkan atau minimal dia sendiri tersesat. Ngajarin orang belum pernah belajar dengan gurunya, basic ilmunya tidak sepadan, baca buku bukan berarti nggak boleh baca buku sembarangan ya, bukan berarti nggak boleh baca buku ya, tapi boleh baca buku sebanyak-banyaknya. Tapi ketika kamu tidak paham, bertanyalah kepada orang yang lebih tahu, bertanyalah kepada gurumu. Jangan sampai baca sendiri, pahami sendiri, sehingga siapa yang akan memberi pemahaman? Setan akan menggelincirkan kamu sehingga kamu dan ujung-ujungnya apa? Ngaku jadi nabi. Nah, banyak sekarang begitu, belajar sendiri, dipahami sendiri, tiba-tiba keluar rumah, saya nabi ya, sembahlah saya, sini ke sini ya, saya sebul kamu sembuh, sini duit. Nah, ujung-ujungnya nyari duit ya. Dan itu sekarang sedang banyak-banyaknya, sebagaimana Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ayyuhal Walad ya, bahwa nanti di zaman akhir akan banyak ulama su. Apa itu ulama su? Orang-orang alim yang menjerumuskan kepada keburukan. Pakaiannya pakaian takwa. Ya gamisan, ya sarungan, ya Masya Allah tampilannya, bacaan Qur'annya bagus, tapi ternyata dia justru menyesatkan. Naudzubillah min dzalik. Maka teman-teman sekalian harus hati-hati dalam mencari seorang guru. Jangan sembarangan ya. Paham Tom? Nah, setidaknya dua adab ini bisa menjadi bekal kita yang pertama dalam mencari guru. Yang pertama yaitu cari guru yang benar, pikir-pikir dulu, cari sekolah yang benar, pikir-pikir dulu. Yang kedua, cari guru yang jelas juntrungannya. Apa juntrungannya? Yang jelas belajarnya, jelas asal usulnya, syukur-syukur sanatnya, sanat keilmuannya menyambung pada gurunya, gurunya menyambung pada gurunya lagi, menyambung pada gurunya lagi, sampai ke Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini.